Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang keutamaan masjid. Nah, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu. Jadi, di Indonesia itu mengenal beberapa istilah untuk tempat ibadah agama Islam. Nah, antara lain yang pertama itu masjid. Menurut KBBI, masjid itu adalah rumah atau bangunan tempat beribadah orang Islam. Nah, kemudian selain kata masjid, kita juga mengenal kata musola. Kita baca, kemudian musola itu menurut KBBI adalah tempat untuk sholat, langgar, atau surau. Nah, perbedaan mendasar antara masjid dengan langgar adalah masjid biasanya tempat ibadah yang digunakan oleh umat Islam untuk sholat berjamaah selama 5 waktu. Nah, itu masjid. Kemudian kalau musola itu hanya tempat beribadah umat Islam, namun tidak selalu dilakukan sholat berjamaah di tempat itu. Nah, kemudian kita masuk ke hadisnya, yaitu hadis pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu, adapun masjid, baitu kulli mu'minin, ialah rumah bagi seorang yang beriman. Nah, dalam artian masjid ini merupakan rumah. Namanya rumah. Rumah itu tempat kita yang digunakan untuk hidup. Antara kalian kalau pengen beristirahat pulang ke rumah, ya pengen makan pulang ke rumah, pengen ketemu keluarga pulang ke rumah. Begitupun juga masjid. Masjid itu tempat semua orang yang beriman. Dalam artian siapapun orangnya, entah itu presiden, entah itu petani, entah itu pengusaha, entah itu guru, semua memiliki hak yang sama menggunakan masjid sebagai tempat ibadah. Nah, hadis selanjutnya ialah Maqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqaih, adapun sejelek-jeleknya tempat, aswaquha, ialah pasar. Wa khairul biqaih, dan adapun tempat sebaik-baiknya tempat, masajiduha, ialah masjid. Maksudnya apa di sini? Masjid adalah tempat ibadah di mana semua orang melakukan kegiatan-kegiatan positif di dalam masjid. Entah itu pengajian, entah itu ibadah sholat 5 waktu, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat Jumat, semua ada di masjid, kegiatan-kegiatan positif. Nah, kegiatan-kegiatan negatif rata-rata terjadi di pasar, antara lain di pasar ketika ada seorang penjual dengan seorang penjual bertemu, maka dia akan, kebanyakan dari mereka itu akan ghibah atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Nah, kemudian banyak orang yang berjualan di pasar itu melakukan kecurangan, atau istilahnya itu seperti ini, apa namanya, ngecok tembengan gitu. Atau apa bahasa Indonesianya, ngecok tembengan, nyuri timbangan. Intinya timbangannya diberatkan, asalnya 1 kilo jadi 2 kilo. Jadi banyak kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan di pasar. Akan tetapi untuk membutuhi kehidupan, tetap yang memang profesinya berjualan di pasar tetap ke pasar. Cuma kegiatan-kegiatan seperti riba, seperti mencuri timbangan itu ya dikurangi lah di pasar. Kemudian hadis selanjutnya, maka Rasulullah SAW, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, idza dakhala ahadukum al-masjidah, apabila salah satu dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan langsung duduk, hatta yusolli rakaataini, sampai
atau sebelum sholat 2 rakaat. Jadi eh, ketika kita masuk masjid, kita itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat sunnah menghormati masjid. Biasanya sholat-sholat seperti ini bagi yang cowok itu dilakukan, sering dilakukan ketika sebelum sholat Jumat. Jadi biasanya kalau teman-teman datang ke masjid atau ngelihat orang datang ke masjid langsung sholat sebelum duduk, itu sholat sunnah menghormati masjid. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.